Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya SMK Negeri 10 Pandeglang Official. Kali ini kita akan membahas seputar PPDB SMK Negeri 10 Pandeglang tahun 2023. Spesifiknya tentang tes seleksi masuk ya. Gimana tesnya dan juga nanti ada contoh-contoh soal yang akan kita jelasin. Oke, buat mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materinya. Nah, jadi buat adik-adik yang sudah melakukan pendaftaran ke SMK Negeri 10 Pandeglang dan juga berkasnya sudah diverifikasi, langkah selanjutnya yaitu mengikuti tes seleksi masuk, yang mana kali ini dilaksanakan melalui 2 tahapan ya. Yang pertama ada tes minat dan bakat, dan yang kedua adalah tes wawancara ataupun interview. Untuk tes minat dan bakat ini disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang adik-adik pilih. Jadi tiap kompetensi keahliannya memiliki tes yang berbeda. Dan untuk tes wawancara sendiri itu ada beberapa aspek yang dinilai. Salah satunya yaitu keagamaan dan juga psikologis. Oke. Nah, untuk nanti di video kali ini kita juga akan berikan beberapa contoh-contoh dan juga tips mengenai cara mengerjakan tes seleksi masuk, yaitu tes minat dan bakat. Nah, mungkin dari kita ada yang bertanya nih, kenapa sih mesti ada tes minat dan bakat? Ini sesuai dengan yang kita kutip dari buku panduan bakat dan minat SMK yang dikeluarkan langsung oleh Kemendikbudristek, yang mana mengatakan bahwa tes ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai jenis bakat dan minat yang relevan dengan keterampilan dan karir peserta didik di sekolah. Yang mana dengan adanya tes minat dan bakat ini, peserta didik dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi kelebihan dan kekuatan secara individu dan menemukan cara yang tepat untuk mengembangkan kekuatan tersebut secara optimal pastinya. Yang kedua, mengetahui dan memahami apa yang menjadi kekurangan ataupun kelemahan individu agar dapat mengatasi dan mengkompensasi kelemahan tersebut. Nah, sekarang udah paham kan kenapa mesti diadain yang namanya tes minat dan bakat. Banyak banget manfaatnya. Biar gak salah pilih sih pastinya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ada tes bakat berkompetensi keahlian. Untuk akuntansi, keuangan, dan lembaga, ada penalaran numerik, sistematisasi, dan juga figural angka. Dan untuk PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan GIM, ada penalaran visual, penalaran numerik, dan juga pengenalan spasial. Dan yang terakhir teknik otomotif, ada penalaran numerik, 3 dimensi, dan penalaran visual. Agak asing ya kalimatnya, tapi gak apa-apa. Nanti setelah ini kita akan coba kasih contoh soal dan juga tips cara mengerjakannya seperti apa. Jadi jangan lupa terus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga di subscribe. Nah, oke, jadi ini adalah contoh soal penalaran numerik. Jadi untuk yang ini dikerjakan pada kompetensi keahlian akuntansi, RPL atau PPLG, dan juga teknik otomotif. Jadi ketiganya ada ya. Untuk menjawab contoh soal ini, bentuk soalnya seperti ini. Kita akan dihadapkan dengan beberapa deretan bilangan yang mana kita disuruh untuk melengkapi deretan bilangan yang kosong seperti garis bawah dan juga tanda tanya. Untuk yang digaris bawahi, kita harus isi dengan angka yang sesuai agar kita dapat melihat hasilnya adalah angka berapa atau yang dipertanyakan adalah angka berapa. Oke. Nah, di sini kita perhatikan angkanya yaitu 4, 3, 2, tanda tanya. Di sini ada 4, strip 2, 1. Nah, kita pertama yaitu harus mengetahui polanya dulu seperti apa. Kalau kita perhatikan dengan seksama, angka yang di atas sama dengan angka yang berada pada deret bilangan yang di bawah, 4 dan 2. Jadi kemungkinan besar angka yang di bawah atau yang di garis bawah ini adalah angka 3. 4, 3, 2, 1. Berarti kemungkinan besar
jawaban yang ditanda tanya ini adalah angka 1. Oke, jadi kita isi aja angka 1. Simpan jawaban, jangan lupa. Pastikan datanya sudah disimpan. Selanjutnya kita coba ke soal selanjutnya. Nah, oke. Sekarang kita sudah dihadapkan dengan soal yang kedua untuk penalaran numerik. Nah, di sini sama pertanyaannya, ada 2 buah deret bilangan. Kalian harus ingat yang ditanyakan adalah yang dengan tanda tanya ini. Ya, ini yang ditanyakan. Maksudnya ini minta untuk dilengkapi agar kita mengetahui polanya seperti apa. Untuk mengetahui polanya, kita harus lihat nilai yang sudah lengkap, angka-angka yang sudah lengkap, atas, deret yang atas dan bawahnya. Di sini ada 2 angka yang lengkap, yaitu 7, 12, 8, dan juga 13. Nah, kalau kita teliti lebih jauh lagi, yang mana angka yang di bawah merupakan tambah 1 dari angka yang di atas. 7 tambah 1 jadi 8, 12 ditambah 1 jadi 13, atau sebaliknya, 13 kurangi 1 sama dengan 12, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi kita bisa pastikan angka yang di atasnya yaitu 19, yaitu 20 kurangi 1. Yang di bawah ini adalah 6, 5 ditambah 1 ya. Jadi sudah jelas angka yang di atas ini adalah angka kurang 1 dari bawah. Jadi 3 kurangi 1 yaitu 2. Nanti kita tinggal masukin aja. Ini gak usah ditulis di sini ya. Kita langsung masukin aja di sini. Jawabannya adalah 2, dan juga jangan lupa diklik simpan jawaban. Oke, selanjutnya kita beralih ke tes sistematisasi. Nah, yang tadi untuk tes yang numerik itu bisa dilihat contoh-contoh yang lainnya di Google ya. Banyak, silahkan browsing sendiri. Dan selanjutnya yaitu tes sistematisasi, yang mana tes ini hanya untuk program keahlian atau kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga. Jadi untuk yang PPLG dan TKR enggak ya. Oke, kita lihat soalnya. Di sini ada gambar-gambar dan juga huruf. Jadi tugasnya adalah menyamakan gambar yang ada di kolom bawah dengan yang tertera di tabel gambar di atas. Kayak di sini. Ini ada gambar apa nih? Yin and yang ya. Kita cari gambarnya di sini. Ini kan K nih. Ya udah kita masukin aja. Ingat hurufnya harus kapital ya. Karena yang di sini juga kapital. Kita masukin K. Simpan jawaban. Oke. Selanjutnya. Nah, ini lumayan banyak. Kita sama tugasnya menyamakan gambar yang ada di kolom paling bawah dengan yang ada di atas. Ini ada 2 kolom ya. Kita cari ini gambar apa nih? Gambar lilin ya. Gambar lilin kita cari. Ini dia ada di D. Ya udah kita masukin D aja. D. Kemudian simpan. Nah, oke. Itu tes sistematisasi. Ini ada 3,08 ditambah 2,19. Sebenarnya ya tinggal jumlahin aja. 3 tambah 2 ini kan ada di depan koma ya. Jadi kita jumlahin. 3 tambah 2 yaitu 5. 0,08 ini ingat ini di belakang koma. 08 ditambah 19 ya 27. Jadi kita jumlahin ya. Awas jangan sampai penjumlahan yang di sini masuk ke angka yang di depan koma. Jadi 3 tambah 2 yaitu 5, 08 ditambah 19 yaitu 27. Hasilnya 5,27. Jangan lupa diklik simpan jawaban. Nanti juga banyak soal-soal yang persentase gitu. Ada misalkan 22% dikali sekian atau ya contoh soal-soal yang seperti itu. Latihan lagi guys. Nah oke, selanjutnya ini adalah soal penalaran visual. Jadi untuk penalaran visual ini dilakukan untuk program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game dan juga
otomotif atau teknik otomotif ya. Oke. Jadi di sini soalnya ada gambar manakah yang terlihat berbeda. Sepintas kita lihat ini adalah gambar yang sama karena ada garis dan juga bulat. Namun coba kita teliti lebih jauh lagi. Yang berbeda ya ini soalnya. Yang pertama itu ada 2 buah bola yang mana satu di sisi kiri dan satu di sisi sebelahnya. Oke, jadi 2 bola yang terpisah oleh 1 buah garis. Yang B juga sama, dipisahkan oleh 2 buah garis. Yang C juga sama, dipisahkan 2 buah bola dipisahkan oleh garis. Yang D juga sama, 2 buah bola dipisahkan oleh garis. Dan yang E ini 2 buah bola sementara garisnya ada di bawah. Jadi udah bisa dipastikan ya, gambar yang berbeda yaitu gambar yang E. Oke. Namun ada juga contoh soal yang berbeda. Ini kan untuk gambar yang berbeda. Ada yaitu seperti ini. Gambar manakah yang selanjutnya? Ada gambar ini, kemudian gini. A yang ini, B yang ini, C yang ini, D yang ini, dan E yang ini. Coba kita perhatikan. Yang ditanyakan adalah yang tanda tanya ini ya. Ini kalau kita perhatikan polanya, gambarnya lingkaran ini, oval ini semakin lama semakin melebar ke samping. Coba lihat. Ini mulai melebar, jadi bulat, melebar lagi, dan ini. Nah, ini sudah bisa dipastikan jawabannya. Coba perhatikan yang mana. Ini bulat sempurna, masih oval, mulai ke samping. Nah, coba dijawab. Jawaban yang tepat yaitu yang C ya, yang ini. Yang C. Kenapa? Karena semakin lama semakin melebar ke samping ya. Kalau kita perhatikan lagi yang ada di sini, jawaban yang paling melebar yaitu yang C. Jadi jawabannya C. Oke, itu untuk tes penalaran visual. Dan ini adalah contoh soal spasial, penalaran spasial ya, pengenalan spasial, sorry. Jadi tes ini untuk program keahlian PPLG dan juga teknik otomotif. Jadi di sini kita akan dihadapkan dengan 2 buah gambar ya. Ada gambar ini dan juga gambar ini. Ada tanda sama dengan. Pertanyaan maksudnya adalah apakah gambar ini sama dengan gambar ini? Gitu. Kalau misalkan sama, kita jawab di sini B atau benar. Kalau salah, kita tulis di sini S atau salah. Jadi pada pertanyaan ini, pada tes ini, kita dituntut untuk meningkatkan ketelitian ya. Jadi coba kita perhatikan lagi bentuk gambarnya ini, apakah sama, apakah ada yang berbeda. Karena sedikit saja perbedaan itu jawabannya salah. Jadi perlu ketelitian dan juga fokus tingkat tinggi saya rasa untuk mengerjakannya. Oke, kita lihat untuk soal selanjutnya. Nah, kalau ini yang sebelumnya bentuknya sama ya. Nih, tuh. Bentuknya sama. Apakah ini benar? Coba dijawab dulu. Nah, oke, waktu habis. Jawabannya salah. Kok bisa salah padahal bentuknya sama? Coba kita perhatikan lebih detail lagi, yang mana ukurannya yang di bawah ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang di atas. Ya, ukurannya lebih kecil, kemudian juga bulatannya agak lebih tidak terlalu bulat ya kalau yang bawah. Ini jawabannya salah. Oke, yang soal selanjutnya. Ini apakah ini sama dengan yang ini? Coba.
Oke, waktunya cukup. Nah, kalau kita perhatikan lagi, gambar ini itu kebalikan dari yang ini. Coba kita hadapkan diputar ke samping sini ya. Ini coba dibayangkan, yang mana nanti gambar yang ininya ada di depan ya. Nah, yang ini jadi coba kita gambarkan di sini. Jadi nanti bentuknya seperti ini, tetap sama. Namun ini karena ini di atas ya. Kalau misalkan kita balik, jadi di sini. Ini yang di atas. Kemudian ini yang di bawah, kalau kita balik, jadinya gini. Nah, apakah sama? Jawabannya adalah salah ya, karena coba kita perhatikan lagi, yang di atas tuh yang ini, yang sementara yang yang papannya di atas objeknya ini adanya di bawah, makanya harus teliti banget, harus detail banget ya. Jadi jawabannya salah. Oke, itu untuk pengenalan spasial, jadi harus hati-hati dan juga fokus dalam mengerjakan soal. Nah, oke, dan ini adalah contoh soal 3D atau 3 dimensi untuk program keahlian teknik otomotif. Oke, jadi soalnya seperti ini ya. Ini ada bentuk gambar 3 dimensi, ada sisi 1, sisi 2, dan juga sisi 3. Nah, pertanyaannya seperti ini. Sisi 1 terlihat seperti, berarti yang ini dong. Yang di sana terlihat seperti kayak ini objek 3 dimensi ya. Bayangkan kalian lagi melihat ini tapi di sisi yang sebelah sini. Bentuknya akan seperti apa coba kira-kira? Oke, silahkan dijawab. Waktunya udah cukup ya. Oke, kalau kita lihat ini kan ada 4 bata ditumpuk ya. Jadi ya dari sana bakal terlihat seperti ini dong, gak jauh beda. Kan ini samping kiri, ini samping kanan misal. Ini ada pasti persis seperti ini, ada 4 bata ditumpuk dan juga di sini ada yang malang 1. Jadi gambarnya ya oke, kita coba gambar dulu ya. Kan ada 4 nih. Dari sana juga sama terlihat. Tuh 2, 3, 4 kan. Dan di sini ada yang 1 di depan nih. Jadi 2 balok. Nah, gambarnya jadi seperti ini kan. 1, 2, 3, 4 dan ini ada yang kepanjangan kayaknya. Bentar. Ada yang gini 1 tuh. Yang ini. Kelihatan di sana juga ya. Oke, kita lihat jawabannya yaitu yang ini dia. Cuma beda aja ngadepnya ke sini kan. Sama aja. Jawabannya itu guys ya. Oke, yang selanjutnya kita coba. Jawabannya itu. Nah, ini lumayan rumit ya kalau yang ini. Coba dikerjain dulu. Sisi 1 terlihat seperti Oke, waktunya sudah selesai. Dan kita perhatikan lagi. Sisi 1 akan sama terlihat seperti gambar yang di sebelah ini. Jadi ya mirip, gambarnya seperti ini. Coba kita lihat yang paling mirip dengan yang ini yang mana. Ini pertanyaan yang lain juga berlaku. Kalau misalkan ditanya sisi 2 terlihat seperti, sisi 3 terlihat seperti, jadi ya disesuaikan dengan gambar yang ada di jawaban. Karena yang ditanyakan sisi 1, sisi sebelah kiri otomatis sama dong sama yang sisi sebelah kanan.
Jadi gambar yang paling tepat adalah yang B. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, penjelasan untuk tes seleksi masuk SMK Negeri 10 Pandeglang, yang mana ada beberapa tes yang akan dilaksanakan. Persiapkan dirinya, jangan lupa untuk terus latihan dan juga mencari referensi soal di Google ataupun di referensi belajar lainnya. Jangan lupa untuk berlatih, jaga juga kesehatan, dan satu lagi ada tes wawancara yaitu interview bersama dengan penguji di SMK Negeri 10 Pandeglang berkait dengan beberapa aspek, yaitu ada dari keagamaan, psikologis, dan juga sikap, sopan santun, dan lain sebagainya. Oke, kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di grup PPDB SMK Negeri 10 Pandeglang, dan selanjutnya jangan lupa subscribe dan juga ikuti kami di media sosial lainnya.